kita bosan ya dengan Jawa sentris semua, seolah-olah semua yang paling hebat itu Jakarta semua. Seolah-olah yang paling wah itu semua dari Jakarta, mulai dari band dari apa, seolah-olah yang di daerah itu nggak ada atau dalam nilai yang lebih kecil gitu. Padahal ya banyak kok seniman-seniman daerah yang nggak kalah dari seniman Jakarta. Secara potensi gitu kan. Secara potensi gitu. Dia ngerasa mending gue mati aja lah karena gue nggak berguna gitu ya. Bagiku ya kamu ngapain mau mati, karena kan sebenarnya kalau kamu hidup nggak berguna pun nggak ada masalah, makanya kamu hidup aja kalau walaupun kamu nggak berguna gitu ya. Ini udah gak tegang atau mending kita minum dulu lah. Oke, ini apa nih? Teh tarik madu. Ini dari Piohai bang. Aku udah nyobain sih, enak nih. Coba tambah boleh deh. Tambah asik. Karena ini teh, aku aman, tapi kalau kopi nggak. Oh gitu. Aku kira tadi kopi. Kemarin ada mau masuk nih iklan kopi, cuman kita nggak bisa gitu. Bang Boy nggak bisa minum kopi. Tapi episode lainnya bisa ya. Tergantung berapanya gitu kan. Ini enak banget bang. Jadi saya suka juga nih. Ahad Manajemen ini emang ngelola itu ya. Jadi ceritanya ngelola branding UMKM gitu ya? Iya, nah bagi UMKM ya, jadi sejarahnya itu sebelum kita masuk ke ini nih, teh tarik madu. Ini bisa didapetin di Piohai. Tapi ini enak, serius. Suka bang, seriusan? Serius, lebih enak dingin daripada es tadi. Oh gitu? Es tadi agak amber, kalau ini lebih kerasa ya. Itu mungkin karena esnya di atas, cair, jadi airnya di atas. Tapi menurutku lebih enak. Ya, cerita dikit nih. Jadi Ahad Manajemen ini, itu awalnya dulu kami bahkan di percetakan aja kayak spanduk. Tapi ya ini konteksnya beda dikit ya. Beda dikit lah, sambil sharing sedikit lah gitu kan. Ceritanya gitu kan. Karena ini Bang Boy pertama juga gitu kan. Nah, bikin sama teman-teman gitu kan. Tapi ternyata ngumpul teman-teman yang memang berpotensi nih. Yang dibalik kamera sekarang gitu kan. Yang nggak mau masuk kamera katanya. Tapi kalau dibikin story semangat juga gitu kan. Tapi pengen menjadi orang belakang layar katanya, tapi kalau dibikin story semangat juga. Ya karena nggak semua orang nyaman depan kamera. Iya bener. Semua orang nyaman depan kamera. Kemudian ketemu teman-teman yang satu frekuensi lah gitu kan. Kita mau sering-sering nemuin orang-orang yang seperti abang, gitu. Walaupun nggak ada yang kayak abang gitu kan. Yang maksudnya menginspirasi dan sebagainya. Satu visi, maksudnya satu lingkungan energi lah gitu kan. Kita mau sering-sering sama yang lain gitu kan, karena banyak hal yang bisa kita lihat dari sisi-sisi dunia gitu kan. Termasuk kayak seorang Bang Boy Chandra masa kecilnya sampai seperti itu kan hal yang unik gitu kan. Nah akhirnya berjalannya waktu terjadilah studio seperti ini, tapi pada dasarnya kita branding UMKM bang, jadi kayak Piohai ini gitu kan. Mungkin teman-teman yang punya usaha UMKM bisa sharing, kita bisa bantu brandingin logonya. Bisa kelola media sosial juga. Media sosial juga. Dan sekarang kan emang udah kebutuhan udah ke situ ya. Maksudnya kebutuhan promo orang kan sekarang udah sosial media. Benar. Mungkin radio, TV masih ada, cuman kan ada cara yang lain juga. Wih, udah banyak banget. Karena mereka mentok di menyalahin orang lain aja, malah nggak bisa belajar hal baru gitu. Kuat dikit gitu ya. Nah. Kalau kita misalnya di UMKM berkembang nih, nggak punya keuangan, datang aja ke sini sharing, kita ajarin ngelola media sosial, nggak perlu bayar, datang ke sini kita ajarin tuh. Hal-hal seperti maksudnya itu. UMKM yang emang atau misalnya yang UMKM-nya udah lama dan nggak ngerti gitu ya. Iya, nggak tapi ngerti. belum punya anggaran untuk promosi. Benar, tapi mereka punya sumber daya yang mau belajar. Kita datang. Kita ajarin, datang ke sini kita ajarin gratis. Kalau untuk UMKM. Misalnya jangan tepuk tangan, Bang. Tepuk tangan, Bro. Tempatnya di mana ini? Di Ula Karang. Ya? Jalan Es Parman nomor 186 di depan Kimia Farma. Datang aja di lantai 3-nya. Datang ke sini sering-sharing gratis semuanya kalau sering-sharing. Kalau untuk UMKM. Iya, tapi kalau udah kami pegang Instagramnya, udah baru masuk kata sandinya, beda lagi. Iya dong. Tapi gini, cerita-cerita Bang, kita kan sama-sama hidup di dunia industri kreatif. Iya. Dengan abang yang sejak awal sudah menggeluti dunia industri kreatif dan sukses, bisa dikatakan seperti itulah. Sebenarnya sekarang itu kan lebih banyak contoh ya. Maksudnya lebih banyak contoh. Ketika aku mulai jadi seniman atau berkesenian secara digital, itu 10 tahun yang lalu 2011. Nah di titik itu kan nggak banyak contoh. Ada misalnya kayak Raditya Dika gitu ya. Tapi orang umum kan udah mulai Raditya Dika udah lebih master kan. Iya, dia boleh dibilang generasi awal-awal yang sadar kekuatan digital malahan gitu. Aku belajar banyak dari pola dia. Nah, sekarang kan contohnya udah banyak banget. Misalkan nih di Padang aja selebgram kan banyak ya. Seleb TikTok kan banyak ya. Dan mereka kan juga menghasilkan gitu ya. Betul. Menghasilkan uang gitu. Menghasilkan drama juga.
Menghasilkan uang gitu. Artinya memang potensinya ada. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah bisa kita hidup dari sini, itu kan tergantung kita ngelolanya gimana. Kalau misalnya kita juga kerja kantoran, apakah kita bisa hidup dari kerja kantoran? Kalau kita pola hidupnya mungkin kayak orang yang gajinya nggak standar itu ya nggak bisa juga gitu ya. Pasti kurang terus. Tapi kalau misalnya kita di media sosial dengan pola yang hidup yang sesuai ya bisa. Bahkan kalau kita berbicara peluangnya akan lebih besar. Begitu. Lebih besar. Nah, semua orang bisa berkata seperti itu, tapi kan kenyataan di lapangan itu untuk sabar menjalani itu kan susah banget tuh Bang. Ya, karena gini, bedanya adalah kerja kreatif sama kerja yang apa ya, konvensional lah bahasanya ya. Iya. Kantoran misalnya pegawai atau karyawan di perusahaan gitu ya. Mereka kan kerja sekarang, bulan depan gajian. Iya benar. Iya kan? Nah sementara kita kerja kreatif itu ya belum tentu mulai sekarang tahun depan, 1 tahun ke depan belum tentu dapat duit kan? Benar. Bahkan menurut Hafiz sendiri berbeda loh Bang antara BUMN, pengusaha dan industri kreatif. Kalau pengusaha ini mereka bisa terukur. Mereka berbisnis, jualan barang, selling berapa terjual, mereka bisa prediksikan dapat keuntungan berapa. Nah kalau kreatif nggak bisa kayak gitu kan sebenarnya. Ya kenyataan nggak bisa seperti itu. Sebenarnya mirip-mirip sih, hampir bisa. Cuman mungkin nggak secepat itu ya. Nggak secepat kita usaha. Kalau kita usaha kan jelas tuh, kita beli barang dengan modal tertentu, kita jual dengan keuntungan selisih tertentu. Benar. Ya kan? Nah, dan kita beli barang itu bulan ini dan langsung bisa dijual. Iya. Ini motivasi banget loh buat orang yang ingin berkarya gitu. Langsung bisa dijual. Tapi kalau misalnya kita berkarya atau kerja kreatif, kita ngedit video nih misalnya. Ngedit video. Ya bisa jadi orang belum tertarik untuk pakai jasa kita kan. Benar. Bahkan ketika karya kita udah bagus pun ya orang belum tentu tertarik gitu. Banyak hal yang bikin yang menjadi alasan buat mereka milih kita gitu kan. Berarti kita harus punya nilai lebih dulu benar. atau kita harus bisa ngejualnya dulu gitu. Nah, kerja kreatif tantangannya di situ. Kita akan bisa semakin cepat dapat uang, semakin kita kreatif. Namanya juga kerja kreatif. Benar. Nah, makanya di situ kan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengukur, wah saya ini kreatif nih, saya bisa kekreatifan saya bisa saya jual nih gitu. Nah sejak awal abang nulis seberapa yakin bang sampai nih gue penulis nih buku gue kan laku nih, atau memang kebetulan abang nulis dan ternyata laku bang terusin, atau bang coba-coba nulis gitu kan laku lalu dijualin, atau memang ini kita bukan bicara bukunya ya, kita bicara strategi proses yang sampai hari ini abang sendiri bisa merasakan manfaat itu. Tentu banyak hal yang abang lewatin, keraguan, gangguan dan sebagainya gitu. Aku mulai itu 2011. 22 November 2011. Ingat kan? Bahkan aku ingat hari kenapa aku mulai terjun di meyakini itu gitu. Iya, di dunia yang jenis ini, industri kreatif ini. Itu emang dari keputusan yang dipikir matang-matang. Jadi bukan karena coba-coba. Waktu itu alasannya adalah aku tuh kan tipenya yang aku tuh nggak pemalas, tapi aku malas diatur-atur. Jadi aku tuh suka kerja, tapi aku nggak suka kerjaan yang monoton. Maksudnya harianku kayak gitu terus gitu, dan aku bosan dengan kayak gitu. Nah, akhirnya aku pilih kerja kreatif ini 2011 dan baru menghasilkan uang pertama dari buku ya. Itu 2013, sebenarnya 2014 malahan. Karena buku baru mulai menghasilkan uang. Iya, dari 2011, 12, 13, 14, 3 tahun. Itu masih kuliah waktu bang pertama kali nulis? Awal akhir kuliah. Berarti udah maksudnya udah fase cari kerja, udah masuk ke fase buat menuhin kebutuhan hidup pribadi kan? Akhir belum sih sebenarnya, cuman aku tamat Juni kan, wisuda Juni, terus bukunya Oktober. Ya emang di peralihan itu. Ya karena kan memang ada beberapa orang yang berkarya karena memang dia udah dapat harta titisan, bukan harta. Kalau kita kan harta rintisan. Bukan harta titisan gitu kan. Nah, ketika berbicara harta rintisan itu kan, gua makan gimana ini? Nah, abang pasti ngelewatin itu. Iya, ngelewatin itu. Karena kan gini, apalagi di Sumatera Barat ya. Maksudnya kalau kita ya kita boleh membantah atau silahkan membantah gitu. Tapi yang aku rasakan adalah
ketika kita di Sumatera Barat ini sebagian besar kalau kita nggak kerja kantoran, kalau kita nggak jadi PNS, orang anggap kita nggak punya kerjaan. Benar. Ya kan? Benar. Nah, aku kebetulan waktu itu adalah di fase tamat gitu ya. Cuman karena aku yakin nih peluang-peluangnya kan jangka panjang nih peluangnya ada gitu ya. Cuman mungkin nggak bisa cepat. Cara meyakinkannya adalah aku bilang sama orang tuaku, aku laki-laki dan aku nggak akan minta duit lagi setelah wisuda. Oke. Aku akan tanggung apapun yang aku hadapi. Nah akhirnya kan awal-awal itu kan nggak dapat duit dari nulis. Benar. Ya aku kan kerja serabutan. Maksudnya apa aja aku kerjain asal tidak terikat. Oke. Boleh tahu nggak beberapa jenis pekerjaan yang Bang ambil waktu itu? Waktu itu tuh aku karena ngelola media sosial, aku jadi admin misalnya kayak gitu, membantu online shop, strategi digital kayak gitu. Ternyata lebih dulu Bang Boy gitu sebenarnya. 2011. Tapi kan aku nggak dalam bentuk perusahaan gitu, cuma personal gitu personal ya. Aja, gitu. Nah, lebih ke situ dan itu kan digaji misalnya per proyekan dan alhamdulillahnya waktu itu 200 ribuan lah seminggu gitu ya. Kalau 200 ribuan seminggu anak kos cukup di Padang, ya, cukup buat gitu, cukup buat makan. Buat tenaga nulis cukup lah. Iya. Nah, bagiku yang penting itu kan dulu tuh aku tetap bisa makan dan tetap bisa nulis. Oke. Yang penting Dua itu aja. Aku nggak cari duit lebih gitu ya. Maksudnya belum mikir ke situ. Jadi yang kupikirkan adalah ada makanan, ada tempat tinggal dan bisa untuk terus menulis. Oke. Nah, di situ tuh akhirnya tuh serabutan terus gitu. Pokoknya apa aja lah. Kalau ada teman butuh bantuan ya aku bantuin, nanti dikasih lah duit. Gitu. Macam-macam gitu. Sampai minjem pernah juga gitu. Minjam ya otomatis lah biasa lah. Biasa lah gitu. Anak muda yang sedang berjuang. Minjamnya cuman emang buat makan gitu ya. Bukan buat kredit handphone gitu. Enggak. Jadi emang aku meyakinkan itu dari awal dan sampai di titik mulai bisa dapat duitnya kan. Jadi mulai tuh membangun media sosial dan segala macamnya. Itu sejalan semuanya. Sekali jalan semuanya. Sembari menulis itu. Tapi tentu Abang sambil menulis itu dengan penuh keyakinan kan? Yakin. Maksudnya gua akan jadi penulis nih. Iya. Karena bagiku gini, ini kan seniman ya. Kalau dalam seniman itu harus ada iman. Kalau kita nggak ada imannya nih ya, lo nggak usah jadi seniman. Lo jadi sen aja ya, jadi uang aja yang kesana kemari nggak jelas gitu. Iya, karena kalau kita nggak yakin bisa hidup di sana, kehidupan yang kita pilih itu nggak akan menghidupi kita. Asik. Konsepnya gitu. Kalau aku tuh ngerasa kalau aku nggak yakin nih dunia kepenulisan bisa menjadi tempatku bergantung untuk hidup, dia juga nggak akan yakin sama aku. Oke, timbal baliknya seperti itu. Aku percayanya kayak gitu. Jadi ketika aku yakin aku bisa hidup nih dari nulis, ya dia akan ngasih aku yang terbaik. Oke. Gitu. Hukum alamnya memang seperti itu ya. Aku percayanya kayak gitu. Oke, sepakat. Nah, memang kan ketika kita berbicara keyakinan seperti itu, sama seperti iman lah gitu kan. Ya. Kalau kita nggak menguji, ini keren nih saya baca salah satu buku Merguawi, dia bilang gini. Kalau kita nggak nguji keyakinan kita, keyakinan kita akan nguji kita. Iya. Gitu. Contohnya gini Bang, Apis pernah praktek di nikah lah. Ini sekali-kali sharingan. Saya nikah itu waktu pertama nikah akad itu Bang, itu 0%. 0%, 0 rupiah uang masuk. Emang 0. Kan berbahaya juga. Kamu umur berapa sih? 22 tahun, masuk 23. Mudah sekali ya. Tamat kuliah. Karena kayak Bang bilang kan ketika wisuda, saya harus lepas dari orang tua. Karena gini kondisinya tuh yang orang nggak tahu, yang nggak pernah saya ceritain itu Bang. Ibu itu dapat gaji dari pensiunan ayah. Ya. Namanya ibu, pasti kasih uang belanja buat anak gitu kan. Ya. Gimana caranya biar ibu nggak kasih? Saya pernah ngomong, saya pasti dikasih uang belanja. Berarti harus ada tanggung jawab kan? Nah, jadi kayak gimana caranya nih? Akhirnya gua nikah. Keren juga ya melarikan diri. Salah satunya ngomongnya gitu kan. Makanya cok nikah. Udah lama gua hasilin kan. Tapi kan gue harus nikah nih, gue bilang kan, biar orang tua mikir gue udah sanggup hidup sendiri gitu kan. Tapi tentu ada komitmen juga sama calon istri gitu kan. 0 rupiah, gue cuma megang itu Bang. Gue yakin Allah pasti kasih rezeki kan. Iya pasti lah. Tikus di got aja hidup gitu kan. Itu aja jadi. Dan mereka nggak kuliah, nggak sekolah. Dan mereka nggak kuliah, nggak sekolah hidup gitu kan. Kita udah S1, gue S1 dibandingin sama tikus nggak bisa. Ceritanya gitu kan. Modal keyakinan aja. Karena harus diuji nih keyakinan nih. Kan harus yakin tadi harus kan. Harus yakin tadi. Iya betul. Kalau nggak diuji keyakinan ini, ntar dia nguji kita. Yang cowok tadi kan. Ketika saya lihat cewek seksi, gue pulang ke rumah kan. Oh iya. Jadi konteksnya nih biar nyambung ya.
ini ada Uco, mau nikah sekarang, tapi masih tahap meyakinkan diri. Tapi udah yakin kayak. Udah yakin kayak. Tahap berjuang untuk mewujudkan keyakinan sekarang. Kira-kira makanya ketika abang bicara terkait keyakinan abang terkait nulis, itu udah tahap hakul yakin kalau dalam tasawuf gitu ya. Iya sebenarnya kan banyak ya, maksudnya sambil minum ya? Iya sambil minum. Banyak sebenarnya orang yang apa sih namanya? Ada yang terkenal itu ya, menjada-wajada itu. Oh, yang sungguh-sungguh yang. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan jadi gitu ya. Jadi. Itu kan sebenarnya sama kayak keyakinan juga ya. Benar. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh dan kita yakin, kita akan sampai di situ. Iya, benar. Nah, aku pikir yang aku lakukan selama ini juga itu. Maksudnya selain aku yakin ya aku bersungguh-sungguh, aku tiap hari bekerja tanpa memikirkan apakah aku akan dapat uang. Misalnya gini, mengelola konten sosial media misalnya. Semua akun media sosialku aku yang kelola. Oke. Selama 10 tahun ke belakang. Dan itu nggak pernah kesel sama manajemen? Enggak. Wih, keren. Karena aku tuh sistemnya gini, aku tuh kan orangnya mengandalkan intuisi dan perasaan. Nah, kadang-kadang hal-hal semacam itu nggak bisa diwakilkan. Kalau untuk bikin konten mungkin bisa. Powernya langsung dari kita. Ya, udah feeling. Ibaratnya kalau kita usaha, pebisnis gitu ya. Ada hal-hal yang emang nggak bisa kita delegasikan gitu. Nah, aku tuh di situ tuh. Tapi kalau konten biasanya bisa ada yang bantu, tapi tidak selalu. Nah, itu aku kelola dan itu kan nggak ada duitnya langsung ya. Maksudnya dan itu bertahun-tahun. Nah, kerja kreatif yang aku lakukan, aku melakukan itu bertahun-tahun dan itu nggak langsung dapat duit. Nah, tapi ternyata setelah bertahun-tahun itu jadi tabungan yang bisa mendatangkan banyak duit. Oke. Nah, maksudku kalau kerja kreatif itu ya emang kita harus yakin dan biar bisa kita tetap bertahan di situ, jangan malu kerja sambilan gitu. Maksudnya, ini mentang-mentang seniman gitu ya, gue penyanyi nih, tapi karena kita belum punya album, belum punya panggung gitu ya, karena gue ngerasa penyanyi, nggak mau lagi ngamen misalnya kan, atau karena kita ngerasa penulis atau kita ngerasa hal-hal lain yang ilustrator gitu ya, kita nggak mau lagi terima proyek kecil-kecilan. Kadang-kadang kita harus terima proyek kecil-kecilan itu untuk kita bisa makan. Sambil gitu. Iya benar, sambil kampanye juga. Sambil kampanye, sambil kesempatan yang besar itu datang. Nah, banyak orang menurutku akhirnya gagal sebagai pekerja kreatif atau mundur dari pekerjaan kreatif. Dia nggak siap dengan itu. Dia langsung nunggu momen-momen besarnya kan. Bahkan apapun bidangnya lah gitu ya. Iya, apapun bidangnya. Dia nunggu momen besarnya tanpa mau mengambil cara bertahan hidupnya dulu. Ya benar. Kalau aku tuh ngambil cara bertahan hidupnya sampai aku nunggu momen-momen besarnya. Benar. Karena kan momen besarnya harus kita tunggu nih. Oke. Ada dua hal yang harus kita persiapkan. Yeah. Ini buat makan buah. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya dulu selesai. Sembari kita mempertebal kompetensi yang kita ingin kembangkan dan ingin kita cita-citakan gitu ya. Bang Bo aja udah sampai 3 tahun Bang sabar nungguin ya kan? Ya aku 3 tahun gak dapet duit dari nulis. Ibaratnya kalau aku cuman ngandalin wah aku penulis dan aku harus hidup dari nulis aja, berarti aku udah mati duluan. 3 tahun nggak makan. Iya. Ya kan nggak bisa, tapi di situ kan kerja sambilan gitu. Dan kadang-kala orang kan ketika dia kerja sambilan, dia udah nggak fokus lagi nih sama yang dia cita-citakan. Kalau aku emang pilih kerja sambilannya yang emang nggak ngeganggu kerjaan utamaku. Jadi ini kerja kreatif ini prioritas, kerjaan yang lain itu emang cuman buat bantu aku makan aja. Berarti nggak pernah tes PNS gitu? Belum, aku nggak ngerti cara tes PNS. Asik. Dek, kira-kira kalau Bang Boy tes PNS lulus nggak kira-kira? Tapi kadang-kadang kepikiran gini. Terutama pas COVID gini ya. Semua kerja kan berdampak ya, termasuk aku kerja kreatif juga berdampak banget kan. Iya. PNS kan nggak, ya mereka berdampak. Mereka berdampak, tapi kan gaji pokoknya tetap jalan, Pak. Malah nggak berdampak bagi saya, Bang. Kenapa? Mau jalan-jalan nggak bisa, dia savingnya gede. Iya, maksudnya gajinya tetap ada gitu ya. Artinya kebutuhan pokoknya mereka aman terus gitu ya. PNS nggak ya tahun depan? Ini istri udah berak-merontak nih, Bang, beras habis. Tapi sebenarnya Bang, kalau kita industri kreatif, tes PNS itu bahkan kalau dalam ilmu neurolinguistik kita meng-cancel doa. Kadang-kadang seperti itu. Karena saya pernah ketemu teman YouTuber juga. Dia nge-YouTube nih. Jadi pas dia nge-YouTube dia masih ragu-ragu kadang bikin video kadang enggak. Tapi udah naik subscriber udah monetize gitu.
Akhirnya dia tes PNS. Nah. Akhirnya ketika dia ketemu sama Hafiz di Padang, Hafiz bilangin, lu ngapain tes PNS gitu? Ya gua mau cari penghasilan gini dia bilang. Nah, berarti lo nggak yakin sama YouTube lo gitu kan? Iya. Kita bukan berarti saya memperburuk PNS ya. Kita yakin di bidang kita, jangan ambil bidang lain yang kira-kira mempengaruhi. Kalau nggak yakin keduanya ya. Soalnya kan ada juga itu yang PNS jadi YouTuber gitu ya. Kayak siapa tuh YouTuber hantu-hantuan itu? Risa Saraswati. Itu PNS. Itu PNS Bandung. Benar. Setauku ya dia PNS gitu. Oh. Kan dia juga artinya fokus keduanya. Tapi kalau misalnya nggak fokus satu hal, maksudnya masuk ke sana karena nggak terlalu yakin dengan yang dijalani ya nggak akan jadi. Tapi kalau yakin untuk memperkembangkan diri sih kayaknya bisa aja. Mindset juga berarti. Ya, mindsetnya tadi itu harus yakin. Kita membangun mindset kita seperti apa? Oke, bisa ketemu jawabannya. Karena waktu itu saya anti banget tes PNS bang. Karena saya mikirnya di PNS kalau mau kaya dicurigain gitu kan. Padahal bisa jadi dia emang kaya karena duit baik ya. Bener. Bisa jadi kan istrinya punya bisnis atau gitu kan. Keluarganya emang udah punya bisnis gitu ya. Ya kita harus berpikiran baik ya. Iya benar. Tapi kalau nggak tes PNS kadang ya nggak bisa kita pungkirin lah. Apalagi kita bertujuan kreatif gitu kan. Orang, lu punya perusahaan, uang lu banyak nggak juga gitu kan. Kadang-kadang kita nggak tahu masalah kita. Cuman kalau menurutku sih ya kelemahannya mungkin ya ketika kita jadi PNS kita nggak bisa sebebas yang kita mau. Karena kan kita harus mengikut pola yang sistem yang ada. SOP ya, maksudnya standar operasional yang ada gitu ya. Benar. Nah mungkin di situ kalau kita berjiwa sebagai pekerja kreatif bukan berarti PNS itu nggak kreatif ya. Benar. Tapi mereka mungkin banyak yang kreatif juga akhirnya terbentur di sana. Maksudnya ada beberapa hal yang nggak bisa mereka praktekkan. Ya benar, nggak sebebas apa yang mereka mau gitu ya. Seorang Bang Boy Chandra pikirkan sebenarnya. Ya misalnya seniman misalnya mau bikin tato atau mau bikin lagu yang semerdeka mungkin, ketika mereka ikut itu ya ada kode etik yang nggak bisa dilanggar gitu. Karena mungkin tergantung terhadap satu hal. Ya gitu. Mungkin di situ selisihnya antara seniman dengan PNS misalnya. Tapi kalau misalnya masih di jalur yang sama ya bisa aja sih PNS seniman bisa aja. Iya benar. Nah, kalau menurut abang kayak gini gimana nih? Misalkan gini, saya orang yang nggak sepakat ketika memisah-misahkan pekerjaan. Ngapain jadi PNS atau kantoran? Mending jadi pengusaha. Tapi habis kayak nggak semudah itu juga lo ngomong gitu kan? Kalau aku memandang semua pekerjaan itu ada fungsinya masing-masing gitu ya. Benar. Itu sama kayak gini. Waktu itu ada demo Omnibus Law. Nah, Bang demo nggak waktu itu? Aku pernah ikut. Di Jogja tapi waktu itu. Oh di Jogja, pas waktu di Jogja. Ya, tapi ya ikut gitu. Aku tidak berani mengklaim diri ya. Takut segan sama orang-orang yang lebih keras gitu. Nah, tapi waktu itu ada momen ketika orang itu kan tujuannya ke buruh ya. Maksudnya yang ditonjolkan buruh ya. Terus ada tuh sentimen-sentimen negatif yang bilang, wah makanya jadi pengusaha misalnya kayak gitu ya. Jangan jadi buruh misalnya kayak gitu. Aku memandangnya malah misalnya kita punya rumah makan, kan kita pengusaha. Yang belanja sama tempat lu kan juga buruh. Benar. Iya kan? Atau misalnya punya warung baju gitu ya. Yang belanja kan juga buruh. Iya, benar. Ya kan nggak mungkin yang belanjanya pengusaha baju juga di sana kan. Ya mungkin aja sih, tapi kan persentasenya dikit. Artinya emang kalau misalnya buruh ini tidak sejahtera ya warung lu nggak laku. Benar. Ya kan? Artinya kalau kita mandang pekerjaan yang lain, misalnya kalau PNS nggak ada, ini birokrasi bakal berantakan. Iya benar. Ya kan? Pajak kita malah nggak ada yang ngelola gitu. Nah jadi menurutku ya orang udah ada jatahnya masing-masing kok. Iya benar. Kalau Hafiz sendiri nemuinnya itu di itu bang, di di rumah sakit. Karena kebetulan istri kan jadi rumah sakit. Terus mikir kalau memang semua orang harus jadi pengusaha, nah siapa yang ngurusin rumah sakit? Orang sakit gimana? Tergantung niatnya gimana gitu kan? Kita nggak bisa beda-bedain juga, gitu kan? Semua orang jadi pengusaha nih, giliran sakit, bingung. Bingung. Malah dijualin kan? Dijualin nih. Sebenarnya jadiin konten ya. Iya, semua jadi pengusaha kan? Wah, ini bisa nih. Ini bisa nih obatnya dijualin. Ya emang ada bidang masing-masing dan ada kefokusan masing-masing. Tapi aku memandangnya yang paling penting itu adalah ketika kita masuk satu profesi, apakah itu pekerja kreatif, apakah itu PNS, apakah itu pengusaha, bertanggung jawab atas bidang kita. Oke. Ya, jadilah ya orang yang emang diperhitungkan di bidang itu. Oke. Ya, mau kamu kasarnya gini ya, mau kamu itu jadi pemulung, kalau kamu itu
fokus di sana dan bisa jadi besar, banyak kok yang itu. Bener. Kita lihat lah misalnya kerjaannya ngumpulin barang-barang bekas, tapi kan ini skopnya bawa semobil kan, bisa jadi duitnya lebih banyak daripada yang kerja kantoran. Karena gitu. Dia konsisten gitu. Aku lebih memandangnya ke situ. Iya. Nah, termasuk kerja kreatif ini. Oke. Ya, kamu bisa hidup dari sana kalau kamu seyakin itu dan seserius itu. Oke, kayaknya ini penting banget bro. Penting untuk menjalanin ini gitu kan. Kalau kita nggak yakin, kita ragu-ragu, ya bisnis kita bahkan jadi ancaman sendiri bagi kita. Iya. Oke. It's point banget itu. Ya sampai abang sendiri berani nggak ke Jakarta, dari Sumbar aja tuh kaget juga. Pas kira dari Jakarta. Kalau itu soal itu sebenarnya aku tuh itu soal keyakinan juga. Gini, apalagi kerja kreatif ya, orang-orang pasti sekarang aku nggak terlalu ini ya, cuman kayaknya 10 tahun yang lalu stigmanya masih sama. Mungkin sekarang masih ada kayak gitu. Kalau misalnya pengen jadi pekerja kreatif, kamu harus ke Jawa. Iya. Karena industrinya di sana. Oke. Iya kan? Tapi kan persoalannya sekarang kan internet udah maju, semua orang udah bisa dikenal dari manapun. Iya benar. Ya kan? Makanya ketika misalnya ini kan baru ya, maksudnya yang kamu mau bikin dengan teman-temanmu ini kan baru. Ya mana ada orang agensi digital kayak gitu ya. Itu belum banyak gitu dan baru dan mungkin di Jakarta banyak, tapi di Padang kan itu masih baru gitu ya. Oke. Nah, industrinya kan di Jakarta tuh, industrinya di Jakarta. Tapi kan internet itu udah berkembang kemana-mana. Artinya kita tetap bisa mulai dari sini. Cuman mungkin ada beberapa hal yang harus masih kita usahakan di sini ya. Tapi artinya bagiku udah bisa. Makanya ketika di awal aku pengen matahin stigma itu, terutama untuk diriku sendiri. Kalau misalnya mau sukses, ya nggak usah ke Jakarta juga gitu. Iya. Bukan satu yang sukses harus ke Jakarta. Nggak gitu lagi zamannya gitu. Nggak ini gitu bicara lagi. zaman gitu ya. Nggak gitu lagi zamannya. Kita sekarang kan udah bisa bikin panggung sendiri-sendiri gitu. Apalagi produkku kan buku ya, walaupun cetaknya di Jakarta, aku nggak harus ke Jakarta gitu. Dan kupikir juga sekarang, misalkan kayak film pendek itu kan juga udah banyak yang beli gitu dari konten-konten itu, konten digital gitulah, kan udah banyak yang beli dari kreator lokal juga gitu. Iya benar. Nah salah satunya bang, kayak kami bikin podcast ini kan, iya. Kan konsumen yang paling banyak kan di Jakarta. Iya. Apa namanya? Ketika youtuber Jakarta yang booming gitu kan. Kayak di Kalimantan paling nggak di Medan gitu kan. Kenapa nggak kita masukin dari Sumbar gitu kan? Kita juga punya potensi itu gitu kan. Justru sebenarnya gini, kenapa orang-orang daerah itu tidak bisa besar atau tidak banyak yang bisa besar? Karena mereka tidak punya wadah panggung yang disediakan di daerah mereka. Ini kita mengkritisi bang? Atau tidak? Enggak, ini kita membahas aja lah ya. Bahaskan aja. Misalnya gini, terlepas dari aturan-aturan pemerintah misalnya Iya. Tapi aku nggak suka bahas ke situ sih, karena aku nggak terlalu berharap. Nah, lebih ke gini, misalnya nih di Jogja atau di kota-kota lain misalnya, banyak nih ya hal-hal yang kayak gini ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang selama ini kan kita bosan ya dengan Jawa sentris semua, seolah-olah semua yang paling hebat itu Jakarta semua, seolah-olah yang paling wah itu semua dari Jakarta, mulai dari band, dari apa, seolah-olah yang di daerah itu nggak ada atau dalam nilai yang lebih kecil gitu, padahal ya banyak kok seniman-seniman daerah yang nggak kalah dari seniman Jakarta secara potensi gitu. Cuman mereka nggak dapat akses yang lebih banyak dari seniman Jakarta, mungkin kayak gitu. Terakhir nih, menurut Momo Chandra apa sih mungkin peluang-peluang yang bisa teman-teman garap nih dari kacamata Momo Chandra selain nulis lah gitu kan? Banyak gak sih yang bisa kita garap buat kita kembangin di Sumatera Barat? Pesan-pesan juga ya buat kami yang muda-muda sih. Banyak sebenarnya, apalagi kalau misalnya kita aktif ya, pariwisata kita kan bagus ya. Jadi gini, pariwisata. Ini juga nih sebagai pemerintah sebenarnya jangan kaku-kaku banget lah ya bikin iklan itu foto dia terus gambar pantai gitu ya. Kenapa nggak ngajak teman-teman selebgram, influencer, manajemen untuk bikin konten yang lebih kreatif gitu ya. Mungkin udah ada gerakannya, tapi mudah-mudahan lebih besar ke depannya gitu ya. Nah, kenapa misalnya salah satu contoh nih misalnya, kenapa nggak biayain produksian lagu Minang yang emang penyanyi Minang ini kan suka nih di tempat-tempat wisata syutingnya gitu ya. Kenapa nggak subsidi mereka untuk bikin video klip yang lebih bagus gitu ya? Gitu kan? Nah itu kan bisa menggerakkan banyak hal, bisa menggerakkan seniasnya juga, senimannya juga. Tapi nanti kan bisa ngedukung pariwisata orang untuk datang gitu.
Nah, juga seniman-seniman yang lain misalnya. Ya, menurutku yang paling yang paling berpengaruh untuk sebuah daerah wisata adalah seniman dan pekerja kreatif. Ya, birokrasi dia bisa menyediakan uang untuk itu Nah, harusnya itu tuh. Terus potensi-potensi yang lain sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gali juga. Seni-seni tradisi di Minang juga banyak. Iya, banyak. Nah, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya bisa diangkat tuh. Cuman kita belum memaksimalkan media sosial sebagai panggung untuk sampai ke sana secara maksimal. Benar. Kalau aku memaksimalkan itu dari awal, makanya aku sampai di orang tahu itu karena aku memanfaatkan itu. Sampai titik sekarang itu memang pola itu dijaga gitu. Juga, gitu. Dan aku senang kalau ketika misalnya anak-anak baru, misalnya generasi muda aktif di media sosial. Cuman yang pengen aku kritisi adalah untuk teman-teman yang aktif di media sosial, anak muda, ya kejarannya jangan ngejar followers doang, tapi ya bikin karya apalagi misalnya ketika followers sudah banyak tapi bingung mau ngapain gitu ya. Bikin karya dong, nyanyi apa gitu. Jadi followersmu tidak memandang kamu cuman karena kamu ganteng, karena kamu cantik gitu ya, tapi dia memandang kamu karena kamu emang punya sesuatu yang layak untuk didukung. Benar. Oke, di situ poinnya ya. Bagaimana kita bisa menjadikan diri kita suatu hal yang layak untuk didukung. Itu bukan hanya berpikir untuk banyak follower aja gitu biar dapat endorse. Kan mikirnya gua berkarya banyak followers endorse. Iya, gua main-main di media sosial banyak followers endorse gitu ya. Itu aja pikirannya. Itu pikirannya. Tapi menurutku kalau kita cuma ngejar followers itu fana. Oke. Maksudnya maksudnya dia bisa berubah dan bisa pergi kapanpun. Ya kan? Tapi kalau kamu berkarya, ada sesuatu yang menjaga mereka tetap mengingatmu. Dan mereka ngerasa dihargai dengan karyamu. Kayak fuckboy followers ini ya. Ya. Ya gitulah gitu ya. Artinya emang karena sekarang tuh banyak milenial atau anak muda Padang yang aktif TikTok terutama, ada yang juta-jutaan. Iya benar, udah mulai banyak itu kan teman-teman. Iya, nanti mungkin juga bisa diajak ke sini kan. Iya. Quote ini sering sekali menjadi pertengkaran antara satu sama lainnya. Karena mereka tidak tahu batasan quote itu apa gitu kan. Dan bahkan banyak orang yang hidupnya bergantung pada quote. Kemarin saya ketemu itu, kenapa saya terbesit pertanyaan ini. Saya lihat Bang Boy buat tulisan. Jadi kalau di Google tuh bisa cari kata-kata bijak Bang Boy Chandra. Ya kadang-kadang itu nggak punya aku semua. Oh gitu ya? Ya kebanyakan iya, cuman ya internet gitulah. Iya. Tetap harus butuh validasi sebenarnya. Bener. Makanya tanya langsung sama Bang Boy, ya quote hanya sebatas quote gitu kan. Kita jangan bisa hidup bergantung sama quotes. Bang Boy sempat ngomong kayak gitu tuh di itu. Menurut Bang Boy gimana nih? Karena quote sendiri bukan nggak bisa kita jadikan landasan gitu kan. Karena quote itu kesimpulan dasar karena melihat di beberapa variabel. Menurut Bang Boy gimana tuh? Kalau aku sih memandang gini, setiap apa yang aku hasilkan dari pikiranku, orang lain bebas menafsirkan sesuai yang mereka mau. Maksudnya kadang-kadang tuh aku nulis tentang tentang pekerjaan gitu ya. Aku capek dengan pekerjaan sebenarnya. Tapi orang lain menafsirkan itu dia capek menghadapi pasangan misalnya. Bisa jadi kayak gitu kan. Ada apa dengan Bang Boy bikin status ini? Misalnya kayak gitu kan. Tapi ketika dia dia praktekkan ke diri dia sebagai pasangan dan dia ngerasa lega dengan itu ya nggak masalah. Sebenarnya masalah dia sama pasangan dia kan. Jadi tafsirnya itu masing-masing nggak masalah. Selama itu maksudnya tidak memaksakan tafsir dia sama dengan tafsirku. Poinnya di situ. Jadi kalau misalnya gini, contoh yang paling sederhana, aku punya satu quote yang paling terkenal, tetaplah hidup walau nggak berguna. Asik. Iya, itu tadi diomongin sama si Dede ini, dia bilang tetap, makanya kan ini, gue ya seserah gue lah mau hidup, walaupun gue nggak berguna urusan gue kan gitu tuh. Kalau bergantung sama quote, dia kan bahaya. Tafsirnya dia kan ke situ. Ya terserah. Terserah. Tapi sebenarnya quote itu tercipta adalah waktu itu aku lagi fase-fase berat ya, maksudnya fase berat gitu. Ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya? Enggak, tapi lebih ke depresi lah, maksudnya tuntutan orang gitu ya. Beberapa hal lah gitu ya. Kita kadang-kadang selalu merasa apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan nilai standar orang. Ya kan? Nah, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan nilai standar baik orang gitu ya. Termasuk kebermanfaatan, termasuk kebergunaan. Kita ngerasa
sesuatu itu berguna kalau di mata orang lain itu berguna. Oke. Nah, bahkan ada sebenarnya orang bilang, ngapain sih lo hidup kalau nggak berguna gitu ya? Iya. Nah, bagiku ada orang-orang yang dia udah capek, udah stres sama pekerjaan dia dan dia depresi, dia bebannya banyak banget. Ditambah lagi karena itu akhirnya dia hopeless gitu ya. Maksudnya nggak ada kerjaan dan dia nganggur gitu. Tambah lagi orang datang sama dia, ya ngapain sih lo hidup kalau gini-gini mulu gitu, malas-malasan dulu. Padahal dalam batinnya dia tuh pengen kerja tapi kan nggak dapet gitu ya. Dia tuh pengen berpenghasilan tapi belum gitu. Dia udah berusaha semaksimal yang dia kerjain. Dia udah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya belum. Iya, dan lu senangnya ngomong ngapain hidup kalau nggak berguna gitu kan ya. Iya benar. Aku tuh ada di barisan orang itu biar dia nggak bunuh diri. Iya. Biar dia nggak bunuh diri. Sebenarnya quote itu tujuannya buat orang-orang yang ngerasa hopeless dan dia ngerasa mending gue mati aja lah karena gue nggak berguna gitu ya. Bagiku ya kamu ngapain mau mati, karena kan sebenarnya kalau kamu hidup nggak berguna pun nggak ada masalah, makanya kamu hidup aja walaupun kamu nggak berguna gitu ya. Kamu tetap aja hidup karena hari ini mungkin kamu nggak berguna, besok kamu punya pikiran lagi untuk kerja yang lain lagi, bisa jadi 2 tahun lagi kamu jadi orang yang lebih hebat banget. Jadi jangan mati karena kamu ngerasa nggak berguna. Apalagi hari ini gitu. Itu dalam banget. Ya, tafsirnya sebenarnya ke situ. Cuman kan orang-orang jadi bercandaan sama dia ya. Jadi tiduran aja. Jadi tiduran aja. Padahal sebenarnya kalimat itu tercipta dari kegelisahan semacam itu. Oke. Nah, tapi bagiku ditafsirin sembarangan sih nggak apa-apa gitu. Itu ya. urusan mereka. Yang penting akhirnya kan dia ngerasa, ya gue kalau nggak berguna ya nggak apa-apa, gue kan harus tetap hidup. Akhirnya dengan prinsip kayak itu sih dia terhindar dari bunuh diri gitu. Iya benar. Karena aku ya walaupun bunuh diri itu suatu pilihan yang setiap orang punya hak untuk itu, tapi selagi lo bisa hidup bernafas ya ngapain harus bunuh diri. Iya, setidaknya oksigen merasa digunakan. Iya. Oksigen ya walaupun kita menghabiskan oksigen lah ya. Iya. Dan buang-buang umur gitu ya, nggak apa-apa gitu. Ya, siapa tahu emang kita diciptakan untuk itu bagi dia. Iya. Soalnya kalau mati sih pasti datang. Pasti datang. Kan? Cuman ya nggak perlu dikejar juga gitu. Nggak perlu dikejar juga ya. Kalau kata quote-nya para ulama itu, kita harus merindukan kematian tapi tidak untuk memintanya. Iya. Iya. Harus siap tapi nggak dikejar gitu ya. Iya, harus siap gitu kan. Kita harus merindukan kan, itu jalan yang akan kita tempuh gitu kan. Ya, biar kita ibadah ya. Biar kita ibadah gitu kan. Aku kalau ngomong sama orang yang mati ini bawaannya alim gitu ya. Kita nggak tahu kita kayak mana. Oke, sip. Thank you, makasih banyak banget. Ya, terima kasih ya. Ketemu lagi banyak sukses banget. Siap untuk Hafiz dan teman-teman. Jadi terima kasih banyak Bang. Lain kali kita diskusi lagi nih. Ya, lain kali kita ngomong lagi dengan topik. Ada isu baru lagi, kita diskusi lagi nih. Oke, banyak banget. Ini baru kulitnya nih kayaknya nih. Karena kita ngobrol nih yang kedua kalinya Bang ya. Pertama kemarin kita ketemu di video sebenarnya baru pertama. Tapi ketemu baru 2 kali. Oh, baru 2 kali sama ini gitu. Dan asiknya selalu meningkat gitu kan. Semoga ya. Aku juga sebenarnya banyak belajar gitu ya. Maksudnya salah satunya ya aku belajar dari teman-teman berani bikin hal seperti ini di kota yang mungkin baru mulai menerima gitu. Iya. Thank you. Motivasi banget bagi kita nih bro ya. Oke, thank you Bang. Ya, makasih. Bang. Sip. Thank you. Kami minum dulu ya terakhir. Oke, sip. Udah mau habis nih. Mantap.